Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala ummi dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'di al-ma'ini amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjadi kalimat yang sudah sepatutnya diucapkan pada keseharian hidup kita, khususnya ungkapkan pada kesempatan kali ini sebagai sujud syukur atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Kita harus menjadi hamba yang tahu diri dan tidak melupakan hakikat dan ciptakannya kita ke dunia ini. Semua ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur menjadi bagian dari ibadah itu sendiri. Pada kesempatan Jumat kali ini, Khotim mengajak kita semua untuk merenungi makna dan hakikat dari ibadah zakat yang pada bulan Ramadan, khususnya di akhir bulan suci ini, senantiasa menjadi bahan diskusi, kajian, dan materi perbincangan hangat untuk umat Islam sedunia. Selain mempelajari definisi dan pernak-pernik pengamalan rukun Islam yang ketiga, ini sepatutnya kita juga mengetahui hakikat ibadah zakat yang kita lakukan. Hal ini agar kita tahu dan sadar bahwa hakikat beribadah adalah bukan hanya sekedar mengukurkan kewajiban, namun semua itu merupakan sebuah kebutuhan yang membawa dampak positif bagi kehidupan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 56 sebagai berikut. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiiur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa ibadah zakat merupakan sebuah perintah sebagai makhluk dan hamba. Perintah yang diberikan Allah menunjukkan sebuah kewajiban yang wajib dipatuhi dan dikerjakan. Jika menjalankan sholat adalah kewajiban yang memiliki definisi dimensi vertikal, yakni sebuah kepatuhan untuk mentaati atau memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, dengan menyembahnya, maka kewajiban zakat memiliki dua dimensi ibadah selain dengan menyembahnya. Kewajiban kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi horizontal dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki karena di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Dalam menunaikan zakat juga bukan sekedar memberikan bagian harta dan setelah itu selesai kewajiban kita, namun di situ terdapat aturan dalam pengeluarannya dan sudah ditentukan besaran harta yang harus dikeluarkan. Inilah kemudian yang menjadikan zakat disebut masuk dalam kategori ibadah maliyah atau ibadah kehartaan. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan tiga hakikat, makna, dan tujuan dari kewajiban berzakat. Yang pertama, mengeluarkan zakat, yang terutama bagaimana, dan perhatikan ayat berikut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat minta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Quran surat Al-Ikhlas 1-4. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, maka akan semakin besar rasa cinta kepada Allah. Ketika cinta sudah kuat, maka ia akan rela untuk memberikan apa yang dicintainya
untuk menjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta yang merupakan materi paling digandrungi oleh semua umat manusia dan paling dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia. Sehingga esensi dari zakat adalah melepaskan hal yang dicintai untuk mengukuhkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ba'at sab'a sanabila fi kulli sumbila minna habbati wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia hendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Lebih dari itu, Imam Al-Ghazali pun menyebut bahwa zakat juga bukan sebatas bentuk syukur, tetapi juga wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan kepedulian ini, kita kemudian akan bisa menjadi jiwa-jiwa yang memberi manfaat pada orang lain. Rasulullah pun bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Iman Tabrani. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari zakat ini kita berharap bisa lebih meresapi ibadah zakat yang kita tunaikan, sehingga manisnya ibadah yang dilakukan akan lebih terasa. Ketika nikmat ibadah bisa dirasakan, maka otomatis akan semakin menambah rasa kerinduan untuk terus melakukannya. Ibadah dan aktivitas apapun yang dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan pasti akan maksimal hasilnya. Sebaliknya, ibadah atau pekerjaan yang dilakukan atas dalam terpaksaan dan sebatas menggugurkan kewajiban saja, maka akan jauh dari hasil yang diharapkan. Semoga kita bisa menjadi insan yang ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzakril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawati innahu huwas samiun alim. Wa astaghfirullahal azim li walakum walisani al muslimin wal muslimati faya fauzal mustaqfirna wa ya nahatal taqin walada. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda, asyhadu an la ilaha illa wahda, la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya taqullah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahyati minhu wal amwat. Rabbana taqabbal fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dzikrullahi akbar.